Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, pagi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita patut bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk sama-sama belajar, sama-sama mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu ta'awun antar generasi menuju kebahagiaan hakiki. Nah, kenapa ini perlu kita angkat? Karena ini berkaitan dengan generasi. Jadi kita ini hidup bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk seterusnya. Dan kita ini juga hidup melanjutkan generasi sebelum kita. Baik. Apa saja kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama, apa sebenarnya hakikat ta'awun itu? Kemudian yang kedua, bagaimana orang tua bisa menolong anak cucu? Dan sebaliknya, bagaimana anak bisa menolong orang tuanya? Nah, oke, kita mulai ya dari hakikat ta'awun. Sekalian rahmati Allah, jadi ta'awun itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata ta'awan. Ta'awana, ya ta'awun itu ta'awunan. Artinya saling tolong-menolong, saling membantu, saling apa, dalam bahasa kita mungkin gotong royong ya. Nah, jadi di situ ada kata-kata saling. Ya, ini hampir sama dengan bahasa Arab yang lain seperti misalnya tafahum, saling memahami. Kemudian ta'aruf, gitu ya, saling mengenal. Jadi banyak dalam bahasa Arab itu dengan imbuhan tak di depan itu menunjukkan kata saling. Gitu ya. Nah, secara istilah apa? Ta'awun itu secara istilah adalah sikap yang ditampilkan seorang hamba dalam hal saling menolong terhadap sesama. Jadi di sini tidak dibatasi ya ta'awun itu kepada sesama muslim, tapi bahkan di luar itu juga. Nah, ta'awun ini merupakan sebenarnya adalah fitrah manusia, ya, kebutuhan dasar manusia. Karena apa? Karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Disitulah kemudian dalam proses ta'awun itu ada yang namanya pertukaran kepentingan dan kemanfaatan. Sebagai contoh ya, seorang guru terhadap murid ya, nah, di situ ada bertukar manfaat. Nah, guru membutuhkan murid, ya, murid juga membutuhkan guru. Ya. Nah, di situ ada pertukaran kemanfaatan. Kemudian kalau yang berdagang misalnya ada pertukaran kepentingan. Yang satu menjual, satu membeli. Yang menjual itu menolong pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Yang membeli tertolong oleh penjual karena mendapatkan kemudahan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan Anis bahwa mengirim paket ke Sumatera bisa enggak? Bisa ya. Yaitu adalah bagian dari cara menolong, membantu, meringankan saudaranya. Jadi di situ ada namanya ta'awun, saling tolong menolong. Nah, dalilnya ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di situ Allah berfirman jelas sekali di bagian akhir ya, ini saya potongkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling ta'awunlah kalian, saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sungguh pedih siksanya. Nah, jadi ta'awun ini dibatasi. Tidak semua ta'awun itu dibenarkan. Yang dibenarkan hanyalah ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Ta'awun dalam kemaksiatan, ta'awun dalam kejahatan itu tidak dibenarkan. Jadi ada batasannya, ada constraint-nya.
Nah, ayat di atas juga menunjukkan konsep mengakui adanya perbedaan. Nah, adanya perbedaan. Jadi ta'awun itu menuntut sebuah fakta bahwa manusia itu berbeda satu sama lain. Individu itu berbeda. Potensinya berbeda, kekuatannya berbeda. Nah, makanya kita diminta untuk ta'awun sekecil apapun. Ya. Jadi apapun kontribusi yang kita bisa berikan, itu adalah bagian dari ibadah kita, ya, bagian dari rasa kepedulian kita terhadap sesama. Ya, jadi prinsipnya bukan pada besar kecilnya bantuan, tapi sebenarnya kesadaran kita untuk membantu itu. Nah, sekali rahmat Allah. Nah, tadi dikatakan dalam judulnya adalah ta'awun antar generasi. Nah, bagaimana? Gitu ya. Nah, ta'awun di era hijrah Nabi Muhammad. Nah, ini saya lupa satu poinnya. Jadi ta'awun ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, kita ingat di zaman Nabi hijrah itu ada ta'awun antara kaum muhajirin dan ansor. Ketika kaum muhajirin datang, itu kan kebanyakan mereka tidak membawa harta benda. Karena memang orang kafir Quraisy melarang mereka, orang-orang muslim yang hijrah dari Mekah Madinah itu untuk membawa harta benda. Sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf juga nol, nggak membawa harta apapun. Nah, kemudian ketika hijrah itu kaum Ansor yang menjadi penolongnya. Ya, mereka yang Ansor artinya ada orang yang kaum yang menolong, penolong. Ya. Mereka menolong, ada yang memberikan modal usaha, ada yang memberikan sebagian rumahnya dan seterusnya. Masya Allah. Nah, tadi dalam tema tadi sudah kita sampaikan bagaimana ta'awun antar generasi. Ya, jadi ya kita menyebut generasi itu kan kalau dalam bahasa agama kita dzurriyyah, keturunan. Ya, keturunan itu sebenarnya bukan hanya anak tapi juga anak, cucu, cicit, terus apa lagi ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu malah Jawa ono dok siwur ono macam-macam lah ya. Nah, itu ya, anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Nah, bagaimana orang tua itu bisa menolong anak cucu gitu ya? Nah, jawabannya di sini di surat At-Tur ayat 21. Jadi keimanan orang tua dengan segala manifestasinya yaitu tauhid dan kesalehan yang diteladankan, yang dicontohkan. Nah, tidak sekedar diteladankan tapi ditiru oleh anak-anaknya. Nah, itu jadi kunci utamanya. Nah, kunci utama bagaimana orang tua menolong anak cucu. Nah, ini dalilnya surat At-Tur ayat 21. Ya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti keimanan orang tuanya itu oleh anak keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya. Jadi kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia itu terikat atau tergadai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, coba kita akan dalami lagi ayat ini dalam tafsir ya, para ulama menafsirkan ini menarik ini. Ya, jadi tafsir yang saya baca ini tafsir Al-Sa'di, tulisan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan bahwa di antara kesempurnaan nikmat penduduk surga yaitu apa? Allah akan mengkoneksikan kembali, menghubungkan kembali antara anak cucu yang beriman dengan orang tua mereka di surga. Jadi nanti akan dihubungkan kembali. Dulu di dunia sudah bertemu, nah besok akan dihubungkan kembali di surga. Nah, ini bagaimana prosesnya? Ya? Proses penghubungannya itu bagaimana gitu ya? Nah, menurut beliau, anak cucu tersebut nantinya akan dihubungkan dengan orang tuanya dalam keimanan. Walaupun level keimanan anaknya itu kurang. Jadi katakan level keimanan anaknya itu ringan, level orang tuanya itu sedang. Nah, itu nanti akan dihubungkan dengan cara apa? Dinaikkan levelnya itu. Nah, bagaimana kalau anak-anak itu memiliki iman yang sudah kuat? Ya, alhamdulillah. Itu tentu akan lebih selamat dibanding yang keimanannya lemah.
Jadi, nah, bagaimana teknis meningkatkan level keimanan itu? Jadi teknisnya nanti Allah akan mengangkat derajat anak cucu tadi, ya. Jadi Allah akan angkat derajat anak cucu tadi di akhirat besok, sedemikian sehingga satu derajat atau sederajat dengan orang tua mereka, ya, seimbang, ya. Walaupun keimanan mereka tidak bisa menggapai orang tuanya, meskipun nggak bisa sampai, tapi nanti akan dibuat sederajat dengan. Nah, itu adalah balasan para orang tua sebagai karunia Allah, nikmat dari Allah. Namun perlu dicatat bahwa pengkatrolan itu, penaik tarafan derajat itu, agar setara keimanan itu antara orang tua dan anak itu, tidak kemudian mengurangi pahala amalan orang tua. Jadi tidak mengambil hak yang semula sudah diberikan Allah kepada orang tuanya. Ini luar biasa, ya, bahwa ini menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada hambanya, bahwa ketika orang tuanya itu beriman dan keimanan itu diikuti oleh anak cucunya, besok di akhirat itu level keimanan anak cucunya itu akan dibuat sederajat dengan orang tuanya. Nah, sekarang sebaliknya, bahasan kita akan kita lanjutkan bagaimana sebaliknya. Bagaimana anak menolong orang tua. Ya, nah ini menarik juga nih. Jadi kalau tadi orang tua menolong anak cucu, nah sekarang bagaimana dibalik? Apakah bisa anak menolong orang tua? Ternyata anak yang soleh itu juga bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Yakin ini? Ya, dasarnya adalah hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, idza matal insan, jika seorang itu mati atau meninggal, inqata amaluhu, maka terputus semua amalnya, selesai. Amalnya terputus. Illa, kecuali min salasatin, 3 hal. Jadi semua amal terputus, tapi ada pengecualian. 3 hal, yaitu apa? Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, terus-menerus dimanfaatkan, wa waladin sholih yad'ulah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya. Jadi di sini jelas ada 3. Nah, kita akan highlight yang bagian terakhir, waladin soleh, anak yang soleh. Ya. Jadi apakah kesolehan itu bisa mengangkat derajat orang tuanya? Nah, nanti kita lihat. Ya. Nah, kesalehan seperti apa yang dimaksud? Nah, gitu ya. Mungkin kita akan bertanya, sebetulnya anak yang soleh itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Profilnya seperti apa? Nah, kita lihat. Jadi kesalehan anak itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan dia rajin mendoakan orang tuanya, ya, dan juga rajin beramal kebaikan. Jadi anak yang tidak berhenti untuk mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal. Mungkin di antara kita ada beberapa yang orang tuanya masih hidup dan ada yang sudah meninggal, maka kita tidak boleh berhenti itu untuk terus-menerus mendoakan mereka. Ya. Di samping juga beramal soleh atau beramal kebaikan. Nah, setiap amal kebaikan yang dilakukan anak semasa hidupnya itu secara otomatis akan menjadi apa? Kalau dalam bahasa ekonomi mungkin semacam passive income, gitu, pahala bagi orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah meninggal sekalipun, tapi kok anaknya masih beramal soleh terus berbuat baik, gitu, maka amal kebaikan anak itu otomatis akan disetor pahalanya kepada orang tua tanpa mengurangi pahala yang menjadi bagiannya. Jadi Allah itu maha baik, Allah itu maha segalanya, maha pemberi rahmat dan rahim. Meskipun kita mendapatkan menyetorkan pahala, tapi tidak mengurangi pahala kita. Nah, hati-hati bahwa lawan dari kesolehan itu ada yang namanya kemaksiatan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kenapa kita perlu waspada? Karena para ulama sepakat bahwa ternyata kemaksiatan itu adalah
sumber masalah dalam kehidupan. Atau dalam bahasa Qur'annya, kemaksiatan itu adalah ma'isyatan dongka. Nah, jadi dalam Al-Quran disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran surat Toha ya 124. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling ya dari mengingatku, siapa yang berpaling dari syariatku, berpaling dari ketaatan kepadaku, garis miring bermaksiat begitu. Ya, fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka baginya adalah ma'isyatan dongka. Apa ma'isyatan dongka? Yaitu kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit kalau dalam Ibnu Katsir adalah kehidupan yang la sa'adah, kata Ibnu Katsir ini. Tidak ada kebahagiaan. Ya. Tidak ada la sakinah, tidak ada ketentraman. Jadi kehidupan yang sempit itu ya hidupnya itu merasa tidak tentram, tidak bahagia gitu. Jadi kadang kita melihat orang mungkin dia punya kenyamanan, dia mungkin punya kemapanan, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan itu. Dia tidak merasakan ketentraman dalam hidupnya. Itu karena ma'isyatan dongka, yaitu berangkat dari kemaksiatan. Jadi logika ini boleh kita balik. Ketika ada ma'isyatan dongka, itu boleh jadi orang itu punya kemaksiatan. Karena memang disitulah sumber masalahnya. Simpul masalahnya adalah kemaksiatan itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sambil saya meng-admit Mas Heri, kesimpulan apa untuk pagi hari ini? Kesimpulan ada 4. Yang pertama adalah bahwa kehidupan kita di dunia, kehidupan kita itu tidak hanya berhenti di dunia. Masih ada kehidupan kedua. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan kehidupan kedua itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Jadi tidak boleh kita ini hanya membatasi pemikiran kita bahwa hidup ini hanya di dunia saja. Kemudian yang kedua, perlunya visi keluarga dan konsolidasi ke seluruh generasi. Jadi penting ini di dalam sebuah keluarga kecil atau keluarga besar sekalipun adanya visi, dan visi ini harus dirumuskan oleh para orang tua dan juga disosialisasikan dikonsolidasikan kepada seluruh generasi, seluruh anak cucu. Jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang tidak tahu anak cucunya tentang visi keluarga itu. Ya. Kita bisa belajar dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu sebelum meninggal, ya, beliau sempat memanggil anak cucunya. Jadi dipanggil anak cucunya, sini kumpul yuk gitu ya. Nah, apa yang dikatakan Nabi Yakub? Wahai anak cucuku, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kata beliau, kata Nabi Yakub. Nah, ternyata anak-anak itu menjawab, ya, yang akan aku sembah sepeninggalmu adalah ya, Tuhan Allah, Tuhan dari nenek moyang kita, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Jadi kalau Ishak itu kan bapaknya Yakub, kemudian kalau Ismail itu simbahnya, kira-kira begitu. Kemudian Ibrahim itu buyutnya Yakub. Nah, ini menunjukkan bahwa jelas itu sanadnya dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Yakub itu konsolidasinya jelas, visi keluarganya jelas. Mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah bahwa segotrah itu saya nggak punya bahasa yang lebih pas dalam bahasa Indonesia ya. Apa ya, segotrah itu semua gitu ya, satu trah gitu, itu masuk surga itu bukan hal yang mustahil. Asal tadi dipenuhi syaratnya tadi, bahwa ada ta'awun antara orang tua kepada anak atau sebaliknya anak kepada orang tua. Nah, yang terakhir, bahwa forum silaturahmi dalam sebuah keluarga itu merupakan media yang efektif. Nah, makanya kita bersyukur bahwa di dalam kultur negara kita Indonesia itu ya, budaya trah, budaya kumpul keluarga,
budaya kebersamaan itu cukup kuat. Nah, itu sebenarnya media yang sangat efektif untuk tadi menjaga agar anak suami warga kita itu tetap dalam satu frame yang sama, yaitu frame ta'awun tadi, frame tolong menolong agar besok Allah menghubungkan kembali kita di surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya. Silakan.